Halo semua, ketemu lagi dengan Miss NS. Saya Nining Suryaningsih akan mengawal Bapak Ibu Guru Nusantara menganalisa tujuan pembelajaran KD 3.1 dan KD 4.1 Bahasa Inggris kelas 7. Ini adalah bagian kedua. Bagian ke-1 sudah kita bahas sampai merumuskan satu tujuan pembelajaran. Saya ingatkan kembali, inilah tujuan pembelajaran kita minggu yang lalu. Tujuan pembelajarannya seperti ini, ada warna birunya, ada warna merah, dan ada warna lain. Nah, kita akan explore kenapa warna-warnanya ini berbeda. Tujuan pembelajaran itu seperti sudah disampaikan di part 1 video merancang pembelajaran ini, mengandung 4 unsur. Biasanya untuk mempermudahkan kita bilang A, B, C, D, ya. Ada audience, ada behavior, ada condition, dan ada degree. Tetapi dalam penyusunannya biasanya condition disimpan di awal. Jadi condition dulu, baru audience, baru behavior, dan terakhir degree. Di dalam tujuan pembelajaran KD 3.1 dan 4.1 yang sudah dieksplor sebelumnya, kita sekarang akan masuk kepada analisa. Jadi frase kalimat yang panjang itu sebetulnya intinya apa sih gitu mungkin ya. Kalau kita analisa, di sini ada kalimat atau frase setelah mengamati tayangan video, mencermati gambar, dan berdiskusi. Nah, kalau di masa daring begini atau di pandemi begini ditambahkan saja berdiskusi di WAG misalnya, atau di Google Classroom, atau mungkin yang suka di Zoom Meeting atau di Google Meet boleh juga. Nah, yang frase itu termasuknya condition. Jadi kondisi ini menjelaskan bahwa nanti saat belajar itu siswa akan mengalami hal-hal ini. Menonton video, kemudian mencermati gambar, dan berdiskusi. Artinya videonya harus kita siapkan, gambarnya pun harus kita siapkan. Berikutnya adalah peserta didik, itulah audiensnya. Harap ingat untuk konsisten menggunakan sebutan tertentu untuk audiens di RPP kita nanti. Ini ada 2 yang berwarna ungu, itu adalah behavior. Behaviornya itu, tuntutan kurikulum 13 kan ada 2 aspek ya, aspek pengetahuan. Yang sebelah kiri itu yang mengidentifikasi, itu berarti di aspek pengetahuan. Kemudian di sebelah kanan itu menyusun bla bla bla, itu berarti aspek keterampilan. Jadi 2 itu adalah behavior yang harus dijadikan patokan. Jadi tujuan yang ingin kita capai dari aspek pengetahuan yang sebelah kiri. Ya, jadi tujuannya adalah mengidentifikasi atau mengenali atau mengetahui gitu. Kemudian tujuan yang kedua, bukan tujuan kedua, sebetulnya tujuannya ada 2. Tujuan itu dalam arti tujuannya 1, tapi tujuannya aspek pengetahuan apa, tujuan aspek keterampilan apa. Tujuan aspek keterampilan itu yang menyusun itu nanti kita explore lagi di slide berikutnya. Kemudian ini ada degree. Dari 2 aspek tadi juga ada degree-nya, yang pengetahuan degree-nya yang sesuai dengan konteks penggunaannya itu. Kemudian yang menyusun juga ada yang benar dan sesuai konteks, ya nggak terlalu jauh beda lah. Intinya degree ini mengimplikasikan bahwa keseluruhan tindak tutur atau ekspresi yang dipelajari itu harus sesuai konteks. Ya, kalau dalam istilah pedagogi itu ada genre based, itu ada situasi, ada konteks situasi, ada kapan dan di mana digunakan, kemudian kepada siapa atau dengan siapa menggunakannya, dan moda atau sarana, mau bentuk lisan atau bentuk tulisan. Nah, ada lagi konteks yang disebut konteks budaya. Nah, kembali kita ke behavior yang tadi ada aspek pengetahuan, di behavior itu ada aspek keterampilan. Jadi apa sih yang harus diubah behaviornya di pengetahuan itu? Yang seperti tadi itu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari apa? Dari teks yang berjenis interaksi interpersonal yang berbentuk lisan dan berbentuk tulis. Ini mengandung makna bahwa jenis teks yang harus siswa ketahui bukan hanya teks tulis. Karena sementara ini sebagian guru berpikir bahwa yang dimaksud teks itu sesuatu yang tertulis. Teks tulis itu namanya teks yang menggunakan kekhasan written mode. Jadi siswa seharusnya tahu bukan hanya teks tulis, tetapi juga teks lisan.
atau teks yang menggunakan kekhasan spoken mode atau yang dibicarakan, yang diucapkan. Dengan demikian, kita dituntut untuk mampu membuat siswa memahami teks lisan atau yang didengar itu dan teks tulis yang dibaca. Jadi ini ada tuntutan ya, harus dipahami bahwa kita punya kewajiban untuk membuat mereka paham teks lisan, paham teks tulis. Memahami teks lisan atau teks yang didengar dan teks tulis atau teks yang dibaca dalam rangka mengetahui fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan itu dilalui dengan mengasah keterampilan berbahasa yang termasuk keterampilan reseptif, yakni listening dan reading. Disinilah muncul keterampilan berbahasa yang reseptif. Dengan demikian, adalah sebuah keniscayaan bagi guru untuk mengajarkan listening comprehension dan reading comprehension. Nah, kita ke objek dari behaviornya, yaitu teks interaksi interpersonal lisan dan tulis. Teks interpersonal lisan dan tulis yang bagaimana sih yang menjadi tujuan pengajaran kita? Teks interaksi yang dimaksud adalah yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf serta menanggapinya. Seperti terlihat dari atas itu, kita mudah mencari bahan ajar. Setelah terlihat seperti ini, maka kita akan mudah mencari bahan ajar dari berbagai sumber. Karena kata kuncinya sudah kita dapatkan, yaitu greeting, parting atau saying goodbye, thanking, dan asking for an apology atau saying sorry. Berikutnya dalam frase serta menanggapinya, terkandung makna bahwa siswa diajarkan untuk tidak hanya tahu cara menyapa, cara berpamitan, cara mengucapkan terima kasih, dan cara meminta maaf, tapi juga harus tahu bagaimana menanggapi atau memberi respon pada orang yang menyapa. Kalau ada orang nyapa, dia harus masa diam aja gitu ya. Kalau ada orang berpamitan, apa yang harus dia berikan? Tanggapan seperti apa? Kalau ada yang mengucapkan terima kasih, dia harus bagaimana? Dan ketika ada orang meminta maaf, dia harus apa tuh menjawabnya atau menanggapi. Kemudian behavior aspek keterampilan itu diwakili dengan frase menyusun teks interaksi bla 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 bla. Frase menyusun memberi implikasi buat guru bahwa mengajar KD 3.1 dan 4.1 ini harus ditujukan agar siswa bisa menampilkan kabisa atau kemampuannya dalam speaking dan writing. Jadi produce atau productive skill. Dalam speaking, siswa itu harus mampu menggunakan tindak tutur atau ekspresi tadi. Bisa nggak dia harus bisa menyapa, dia bisa berpamitan, dia bisa mengucapkan terima kasih, dan dia bisa meminta maaf secara lisan, diomongin, diungkapkannya secara lisan. Ketika writing, maka si siswa mampu menggunakan tindak tutur atau ekspresi menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maafnya secara tulisan. Misalnya dia mau pamitan tuh tapi orangnya nggak ada, nah dia bisa nggak nulis mau berpamitannya seperti apa, mau nulis mengucapkan saying goodbye-nya yang mana, kan ada yang bilang goodbye, ada yang bilang see you dan sebagainya. Dia harus tahu tuh tulisannya. Itu kemampuan writing. Jadi tagihannya adalah at the end of the lesson, kalau mereka sudah belajar ini tuh mestinya anak itu atau siswa itu bisa menyapa secara lisan, bisa menyapa secara tertulis. Kemudian anak juga bisa berpamitan secara lisan, berpamitan secara tertulis. Selain itu, dia juga harus bisa mengucapkan terima kasih secara lisan dan mengucapkan terima kasih secara tertulis. Nah, tagihan keempat adalah siswa bisa meminta maaf secara lisan dan bisa meminta maaf secara tertulis. Yang kesemuanya ini harus ditagihkan atau diajarkan menjadi tujuan akhir dari pembelajaran 31 dan 41 ini. Jangan lupa kita harus memperhatikan juga aspek sikap. Kan katanya K13 itu atau kurikulum 13 itu 3 ranah itu nggak boleh dipisah ya, ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, untuk sikap kita simpan di akhir. Jadi perubahannya harus seperti apa? Ambil aja lah 2 ya.
Karena kalau banyak juga kita tuntutannya juga berat juga. Misalnya untuk bahasa Inggris, kalau untuk mengembangkan percaya diri itu ya bisa tuh untuk bahasa Inggris kita mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan atau yang kita tuliskan, atau disampaikan secara lisan atau secara tertulis. Sekian dulu untuk part 2, kita lanjutkan untuk menyusun IPK per pertemuan di part selanjutnya, part 3. Sampai jumpa.